belum sempat bikin opening teman-teman karena cuaca di sekitar daerah Parung ya itu hujan deras. Untuk tiketnya seperti ini teman-teman, gambarnya bus Garuda Mas. Kaki saya masih belum mentok teman-teman, masih ada space berapa senti ya sampai tembok situ. Review jadi males. Paling mahal itu loh. Jumpa lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, ini saya berada di Bogor ya, dan akan melakukan perjalanan dari Bogor menuju ke Jawa Timur. Dan armada yang saya naikin kali ini menuju ke Jawa Timur itu saya memilih bus Garuda Mas untuk line Bogor menuju ke Ponorogo. Tadi saya belum sempat bikin opening teman-teman karena cuaca di sekitar daerah Parung ya itu hujan deras, jadi saya baru bisa bikin opening saat berada di dalam bus. Simak video saya ini mulai Bogor hingga sampai di tujuan nanti ya. Pada perjalanan kali ini saya memilih seat nomor 1C teman-teman. 1C. 1C itu berada di samping kiri ya. Single seat seperti ini. Untuk yang 1A dan 1B itu double seat. Untuk nomornya bisa kalian lihat di sini ya, 1A 1B. Ini double seat, ini single seat. Dan di seat 1C ini bagian depan ada televisi yang bisa sebagai hiburan kita semua perjalanan dari Bogor ini sampai menuju ke Ponorogo. Sayangnya masih mati teman-teman. Kemudian di bagian atas ini ada 2 AC ya, 2 lower AC. Ini sengaja saya matikan dahulu karena AC-nya cukup dingin banget. Ini kalau kalian ingin AC ini tinggal buka ke sini. Nah, tinggal digeser saja ke sini. AC-nya kenceng banget. Karena cuaca dingin jadi saya matikan saja. Tinggal saya matikan. Ini ada AC. Kemudian geser lagi ke bagian sana ada tirai. Misalkan kalau panas, cuaca panas, ini kita bisa menggunakan tirai seperti itu. Kemudian bergeser lagi di belakang saya ini ada palu pemecah kaca. Ini yang bisa dipergunakan jika dalam keadaan darurat saja. Ini palu pemecah kaca tepat di samping saya. Kemudian bergeser lagi ke samping sini ya. Ini enak banget kalau buat semacam seperti ini. Gayanya seperti ini teman-teman, enak banget. Ini kemudian di sebelah sini ada 2 cup holder, bisa sebagai tempat minum kalian, botol bisa, gelas bisa. Nih double cup holder. Kemudian di sini ada tempat lagi
bisa untuk naruh HP atau barang-barang yang lainnya di sini. Kemudian ini untuk seat saya ini menggunakan single seat ya teman-teman. Di single seat ini. Nah, single seat ini untuk tuasnya berada di sini berupa tombol ini teman-teman. Tombol jika kalian pencet ini, mana tadi ya? Tidak kelihatan. Oh ini. Nah ini jadi nanti bisa naik, bisa turun. Ini pakai tombol sini. Kemudian ini tuas reclining seat. Nah, tuas reclining seat itu dipergunakan untuk sandaran kita, jadi kita bisa agak mundur ke belakang. Nih, tuas reclining seat. Kemudian kita geser lagi ke sebelah kanan ya. Ini kosong, tidak ada apa-apa, ini hanya hiasan. Ini ternyata ada mejanya teman-teman. Ini bisa kalian buka. Nah, ini mejanya. Nah, ini saya angkat dulu ya. Nah, ini tadi mejanya teman-teman. Nah, mejanya itu lumayan, bisa sebagai tempat makan kalian semua. Taruh sini sambil ngelihat pemandangan di depan itu. Dan juga ada cup holdernya juga. Ini ya lumayan kuat sih. Nih, kita tutup kembali. Nah, tutup lagi ya. Ini saya masih mereview untuk kelas eksekutif, karena untuk bus Garuda Mas ini itu kelasnya suite kelas kombi. Jadi ada kelas eksekutif, ada kelas sleeper. Nah, nanti saya pengen tahu untuk kelas yang di belakang ya, untuk kelas sleepernya. Di ujung sana itu tersedia satu tempat sampah. Jadi kalau kalian habis makan jangan buang sembarangan ya. Sudah tersedia satu buah tempat sampah di ujung sana. Di bagian atas itu juga ada CCTV. Dan untuk kompartemen bagus banget, bisa kalian pakai untuk menyimpan barang kalian. Tetapi ingat, tetap jaga barang kalian masing-masing. Kompartemennya bagus. Untuk tiketnya seperti ini teman-teman, gambarnya bus Garuda Mas. Ini tiket saya mau jatuh. Nah, bentuknya nanti seperti ini, print out seperti ini. Jadi tiket makan ada, ini ada voucher makan, di lembar arsip. Ini mungkin lembar arsip untuk krunya nanti. Nah, ini jangan sampai hilang. Ini nanti ditukarkan pada saat servis makan. Saya masih kurang tahu ya untuk servis makannya nanti untuk Garuda Mas ini di mana. Di dalam kelas eksekutif ini tersedia 9 seat teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi satu bis ini untuk kelas eksekutif berjumlah 9 seat. Ini saya berada di tengah ya teman-teman. Jadi di sisi sini 3 seat, sebelah sini 6 seat untuk kelas eksekutif. Nah, kita geser untuk yang kelas sleeper ya. Nah, kelas sleeper pun juga sama. Kalau yang di sisi kanan itu double ya, dua-dua. Kalau yang sebelah sini satu-satu, atas dan bawah. Ini juga sama, atas dan bawah. Tapi kalau sleeper double gini, kalau tidak dengan keluarga tuh ya, itu canggung kalau sama orang lain. Jadi kelebihan itu memang dengan keluarga. Yuk kita ke belakang ya. Nah, saya sekarang berada di kelas sleeper. Kelas sleeper di SL4 ya, tepat di belakang pantry tadi itu. Di kelas sleeper ini fasilitas yang tersedia itu ada 2 lover AC ini. Ini fungsinya untuk apa ya teman-teman? Kayak tombol on off. Ini ada USB charge Type C.
Dan ini ada lampu penerangan setiap ruangan. Ini sebelah sini hanya ornamen, dan di sebelah sini ada tirai penutup gini. Jadi misalkan kalau kalian pengen privasi ya, tinggal ditutup begini teman-teman. Enak kan? Mirip seperti bus Agramas yang pernah saya naik saat itu dari Malang menuju ke Terminal Poris Pelawat. Dan juga untuk luasan sleeper ya, itu cukup luas. Ini buktinya kaki saya masih belum mentok teman-teman, masih ada space berapa senti ya sampai tembok situ. Ini. Kemudian ini ada bantal. Kok bantal? Ini ada guling. Ini ada guling, ini ada selimut. Ini kebetulan masih punya keluarga sendiri, jadi tidak ada masalah ya. Tadi saya dempet-dempetin, dapat selimut. Dan ini ada cup holder. Ini ada tempat untuk naruh barang. Ya, ini sepertinya tidak bisa dibuka ini teman-teman. Setahu saya kalau naik Agramas kemarin kok bisa dibuka ya ini ya. Nah ini tidak bisa, jadi bisa untuk tempat aja. Kemudian di setiap seat tersedia tempat untuk naruh sandal atau sepatu. Ya ini, naruh sandal atau sepatu di sini. Jadi biar rapi. Untuk rebahan dari seatnya itu di sini teman-teman. Agak nyelempit ya. Nyelempit itu bahasa Indonesianya apa ya? Agak tersembunyi. Nah ini dituas gini, jadi sandarannya agak mundur ke belakang. Di tempatnya di bawah sini. Ini saya berjalan ke arah belakang ya teman-teman. Di belakang ini ada toilet. Toiletnya di sini. Kok susah? Nah ini toiletnya teman-teman, toilet yang tersedia. Toiletnya wangi, bersih, harum. Air yang tersedia juga cukup. Mungkin nanti di tempat mana itu pasti akan diisi lagi toiletnya. Dan di samping toilet tadi itu, paling belakang ini adalah tempat istirahat kru busnya. Itu istirahatnya di sini. Kalau orang-orang ya, itu nyebutnya kandang macan. Dan di belakang ini kita bisa tutup. Jadi benar-benar sangat nyaman naik bus Garuda Mas ini. Nah ini untuk seat paling belakang, sleeper paling belakang. Dan yang bawah ini bukan sleeper ya, tapi kayak semacam ruangan. Mungkin isinya itu alat-alat ya, alat-alat. Mungkin ditaruh sini semua. Jadi untuk sleeper ini jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sini 6, 11 ini. Kalau yang naik di sleeper atas ya, itu pijakannya itu di sini teman-teman, di sini ini. Jadi kaki kalian bisa berpijak di sini dengan berpegang handle ini ya. Bus ini juga dilengkapi dengan APAR, alat pemadam kebakaran kecil, di dekat pintu tengah. Ini ada pengharum ruangan ya, dan di bawahnya ini ada ornamen Garuda Mas, bagus banget. Dan untuk pantry-nya itu di tengah teman-teman. Pantry-nya itu ini ada kopi kapal api, ini ada ABC, ini ada gula, ini ada permen Kopiko, ini ada teh sari wangi, ini ada gelas
Ini untuk dispensernya. Ada air panas dan air dingin. Jadi untuk dispensernya ini tepat di pintu tengah ini teman-teman. Ya, sekarang kembali lagi ke seat kita ya, yang paling depan. Oh iya, tadi belum sempat ke review ya, bahwa di setiap seat itu tersedia seat belt ya. Ini ada seat belt. Jadi masing-masing kursi di kelas eksekutif ini ada seat beltnya. Di tempat saya ada, di sebelah sana itu ada, di sebelah belakang itu juga ada. Jadi memang bus Garuda Mas ini mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Top banget lah. Untuk tiket fisiknya itu seperti ini teman-teman, yang sudah saya sampaikan tadi ya. Di dalam ini hanya isinya petunjuk saja sih. Seperti ini gambarnya bus. Kalau kalian ingin naik Garuda Mas, bus ini dari Bogor menuju ke Ngawi, ke Mospati, ke Madiun, hingga ke Ponorogo bisa naik dari agen kawasan Parung, ataupun bisa juga keberangkatannya itu dari Kemang. Start busnya itu dari Kemang teman-teman. Untuk tempatnya akan saya sampaikan di chat di bawah ini ya nanti. Dulu sebenarnya saya itu pengen nyoba saat itu land perdana bus Garuda Mas dari Malang menuju Bogor. Nickname-nya itu kalau nggak salah Flipper sepertinya. Flipper ya sepertinya, nickname-nya Flipper itu yang switch kopi. Tapi tidak tercapai teman-teman. Dan akhirnya sekarang sudah diganti pada perjalanan kali ini dari Bogor menuju ke Terminal Mospati. Kebetulan saya tidak turun hingga full trip ya sampai Ponorogo, tapi sampai di Terminal Mospati. Ternyata asik juga ya naik bus Garuda Mas. Jadi saya udah nggak penasaran selama ini. Enak sih. Untuk sandaran tangan tadi ya, yang isinya meja tadi tuh, motifnya bagus banget. Dari apa ya, kayu, motif-motif kayu. Kesannya itu jadi kalau apa namanya, motif-motif seperti ini tuh kesannya elegan banget. Saya senang sih kalau motif-motif yang seperti ini tuh. Bus Prima Jasa, tujuan mana ini? Oh, Tasik Lebak Bulus. Saya dulu pernah naik bus Prima Jasa ini dari Terminal Soekarno Hatta, Cengkareng ya, hingga ke Terminal Lewi Panjang Bandung. Maksudnya Terminal Soekarno Hatta itu bandara teman-teman ya, sampai di Terminal Lewi Panjang Bandung. Tapi udah lama, tahun 2000 berapa ya, 2010 sepertinya. Entah sekarang masih ada apa enggak ya untuk line tersebut. Akhirnya kita telah tiba di terminal apa sih sini tuh, lupa saya. Terminal mana teman-teman? Saya kok lupa ya ini ya. Pasar Rebo atau mana ya?
Oh, Pondok Pinang. Iya. Terminal Pondok Pinang. Wah, mbak-mbak pramugarinya banyak penggemarnya ya di Terminal Pondok Pinang ini. Disapa dari beberapa teman-teman Busmania. Karena untuk krunya itu tadi yang bertugas 2 laki-laki 1 perempuan mbak-mbaknya ini. Ini di Terminal Pondok Pinang naik 1 penumpang teman-teman. Pukul 17:36 akhirnya diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang. Nih. Sore ini terpantau ramai teman-teman di Terminal Pondok Pinang. Ini langsung keluar. Di sini banyak banget ya untuk Busmania untuk daerah Jakarta ini. Hari ini takkan terulang kembali. Dari beberapa video sebelumnya tadi, saya lupa belum menyampaikan berapa sih untuk harga tiket sekali perjalanan dari Bogor. Jadi bisa saya sampaikan di sini teman-teman. Karena bus ini terdiri 2 kelas ya. Jadi harganya tentunya berbeda. Di sini seperti biasa saya memesan tiket secara online melalui aplikasi Redbus. Menurut saya enak sih. Kadang itu ada promonya, makainya juga gampang. Sehingga saya menggunakan Redbus ini sudah hampir sekitar 5 tahunan untuk semua perjalanan saya selama ini. Oke, kembali lagi ke topik awal teman-teman. Untuk tiket bus Garuda Mas ini untuk kelas super eksekutif seharga 320.000. Untuk kelas sleepernya pun juga terbagi 2 harga. Untuk sleeper yang double tadi yang seperti saya sampaikan di video awal, baik atas maupun bawah, di sisi sebelah kanan nih itu dipatok dengan harga 350.000. Dan sleeper single baik atas maupun bawah di samping sebelah kiri itu dipatok dengan harga 380.000. Nah, sekarang tinggal selera dan budget kalian mau pilih kelas super eksekutif ataupun sleeper. Namun harus berpisah. Jalan panjang takkan sia. Kisah kan berakhir bahagia. Hari ini takkan terulang kembali. Sejenak kita menemani. Selagi ku masih di. Kalau suasana udah mulai gelap ini ya, lampunya berubah jadi warna merah. Itu ada tulisan apa itu ya? Ultimate Series. Berasa kayak gimana ya kok warnanya merah? Biasanya kan warnanya tuh kalau nggak biru, umumnya sih biru, itu ungu gitu. Ini baru kali ini naik bus, ininya itu lampu apa ya, lampu hiasnya itu warnanya merah. Oh, warna merah semua teman-teman. Ini tadi dibagi oleh mbak pramugarinya ya, 1 botol air mineral merek Fiona ukuran 600 ml. Ini cukup sebagai pendamping selama perjalanan.
Saya taruh sini saja. Nah, enak kan? Pas. Ini sengaja saya kasih lampu ya, karena di dalam itu udah gelap. Jadi saya pakai cahaya dari gadget saya ini. Ini jam berapa ini? 16:25. Tiba di kantornya Garuda Mas. Nah, di sana ada satu unit Garuda Mas yang terparkir ya. Ini pengalaman pertama saya bisa mampir di kantor sekaligus garasinya Garuda Mas. Nah, ini dia bus Garuda Mas yang menjadi pilihan saya pada perjalanan kali ini dari Bogor menuju Mospati, Jawa Timur. Bus ini bersasiskan dari mesin Hino dengan ditopang bodi Legacy SR3 Switch Kombi Ultimate Series buatan karoseri Laksana. Saya akui, bus ini cakep banget, baik itu eksterior maupun interiornya. Jadi bisa saya pastikan ya, kalau ini bakal nyaman banget deh. Ini saya mau bikin teh hangat aja ya, untuk menghangatkan diri sebelum di servis makan. Tak bikin dulu ya. Momen ini kan sedang berhenti ya di kantor Garuda Mas. Tadi sempat ke tengah bikin teh panas dan sambil ngobrol dengan beberapa penumpang di belakang. Ini sekarang tehnya mau saya taruh sini sambil nunggu jam keberangkatan. Perpaduan yang cocok, teh panas, air putih. Nah, ini jam 18:49 akhirnya berangkat dari kantor Garuda Mas. Masuk terminal Pulau Gebang. Jam 19:07 telah sampai di terminal Pulau Gebang untuk melakukan penjemputan penumpang. Ini masih ada beberapa yang di belakang itu ada masih yang kosong teman-teman, khususnya di sleeper ya, masih banyak yang kosong. Pukul 19:11 akhirnya kembali berangkat dari terminal Pulau Gebang. Semoga langsung masuk tol Trans Jawa ya, nggak mampir di Bekasi atau mana gitu. Suasana malam ini di terminal Pulau Gebang ya lumayan ramai ya teman-teman.
Ternyata bus Garuda Mas ini mampir di agen Garuda Mas di Kota Bekasi. Untuk penumpang, oh itu hanya pengantar, penumpangnya hanya beberapa saja teman-teman. Ini daerah Bulak Kapal Bekasi Timur. Pukul 19.36 kembali berangkat dari agen Garuda Mas Bulak Kapal Bekasi. 19.38 kembali berangkat ya. Tadi ada sempat beberapa kendala, akhirnya kembali berangkat langsung menuju ke arah timur. Ini sebenarnya tadi itu saya pakai mic ini teman-teman, tapi nggak tahu kenapa pada saat take awal tadi sudah berapa kali hingga sudah bus berjalan, ini saya review ulang, gambar ada, suaranya nggak ada. Akhirnya sampai video ini dibuat saya tanpa mic akhirnya teman-teman. Ya, semoga kualitas suaranya masih bagus lah. Untuk mic ini saya cek dulu lah, semoga aja tidak kenapa-napa, karena hanya muncul gambar, suara nggak ada. Sayang banget. Nah, ini untuk snacknya, snack dari Garuda Mas. Tadi saya sudah sempat feeling sih, ini kok ada roti Venus ya di belakang. Apa itu snacknya? Ternyata benar ini snacknya. Nah, nanti kita lihat ya. Apa sih? Oh, ternyata masih disegel teman-teman. Saya buka dulu ya. Untuk snack itu sendiri sudah berhasil saya buka ya, isolasinya tadi itu. Nah, kita lihat isinya. Dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 jenis. 1, 2, 3, 4, 5 ya, lumayan lah buat mengganjal perut sebelum di rumah makan Brawijaya untuk servis makan nanti. Enak ini, roti unyil. Tak makan dulu teman-teman. Sekedar informasi untuk teman-teman semua, bahwasannya untuk area merokok di kabin dalam ini itu tidak tersedia ya. Biasanya kan ada tuh di area pantry atau ruangan di bagian belakang bus. Tetapi untuk bus ini itu full ruang untuk penumpang. Jadi kalian bisa prepare sendiri ya sebelum naik bus ini. Oke?
Pukul 22 lebih 18 menit. Akhirnya tiba di rumah makan Brawijaya daerah Ciperna, Cirebon. Saya dulu pernah di rumah makan Brawijaya ini saat naik bus Gunung Harta ya, dari Bandung menuju ke Malang. Sekarang kembali lagi ke rumah makan ini untuk servis makan dari bus Garuda Mas. Yuk sekarang ke dalam, antri dulu ya untuk servis makan. Ini kebetulan udah dapat kuponnya di sini tadi itu. Yuk masuk ke sana ya. Ini lagi antri ya. Ini seperti biasa. Tadi itu pada saat di dalam perjalanan ya, dari kru pramugari bus menawarkan beberapa paket makanan ya, diantaranya ada bakso, ada rawon, ada sate, ada ayam geprek. Pada saat pemilihan menu kepada setiap penumpang tadi itu, dan akhirnya pada saat di dalam resto ternyata menu yang tersedia itu hanya sate dan bakso. Setelah saya tanyakan, padahal saya tadi itu milih ayam geprek tetapi dapatnya sate. Terus informasi yang saya dapat dari pegawai restonya, bahwasanya yang tersedia itu hanya sate ayam dan bakso. Nah, kalau tahu seperti itu, kenapa tadi harus ada 4 macam pilihan ya? Jadi menurut saya sih kayak nggak sesuai gitu loh. Jadi saya sudah 2 kali servis makan di sini itu, kalau menurut saya sih kurang cocok teman-teman. Yang awal dulu itu pada saat naik bus Gunung Harta juga sama. Menunya itu biasa banget dan saling antri. Antrinya itu kayak nggak umum gitu loh. Terus yang kedua, hari ini menurut saya servis makan di sini masih kurang rekomen banget kalau saya pribadi ya. Kurang tahu untuk kalian. Ya semoga aja nantinya ada perbaikan lah untuk servis makan dari bus Garuda Mas ini. Sayang banget, busnya enak tetapi servis makannya kurang. Ini saya sudah makan ya, tadi saya mau nge-review makanan kok agak males saya itu. Ini bentar lagi akan kembali lanjut perjalanan dari rumah makan Brawijaya ini menuju ke tempat pemberhentian terakhir ke Ponorogo. Yuk lanjut kembali teman-teman ke dalam. Jadi kalau lihat review karena itu bagus loh. Oh, setelah itu makin saya masuk. Ini 2 kali kesini kurang gimana ya. Jadi saya mau review jadi males. Karena paling mahal itu loh. 38. Jam 23 lebih 4 menit kembali lepas dari rumah makan Brawijaya di Ciperna, Cirebon. Jalan Selatan. Iya. Ini masih berjalan mundur teman-teman. Nanti akan terbalik. Terminal ya? Iya. Kasih. Di terakhir lagi Pak Cikarang. Cikarang yang ambil lagi atau udah numpang. Ya, tadi misalnya setengah 7. Setelah hampir beberapa jam saya ketiduran setelah servis makan di Cirebon tadi itu, bangun-bangun sudah sampai di daerah Mantingan, Kabupaten Ngawi. Sebenarnya tadi itu saya sempat ngeliat sih ada beberapa penumpang yang turun di Boyolali,
Terminal Tingkir Salatiga, dan Terminal Tirtona di Solo. Berarti bus Garuda Mas ini bisa menerima penumpang yang turun di beberapa lokasi tersebut tadi. Sehingga dengan demikian ya, bisa menjadi alternatif pilihan juga untuk penumpang dari Jabodetabek untuk tujuan ke Solo dan sekitarnya nih. Alhamdulillah, tepat pada pukul 6 kurang 5 menit akhirnya saya telah tiba di Terminal Mauspati, Kabupaten Magetan. Pada perjalanan kali ini menurut saya naik bus Garuda Mas itu cukup enak teman-teman. Busnya itu bagus, busnya itu bersih, enak banget. Cuman ya seperti itulah, selalu ada kelebihan dan kekurangan. Tadi sudah saya sampaikan ya di dalam video saya tadi itu. Jadi bisa kalian coba untuk perjalanan dari Bogor menuju ke Madiun, ke Mauspati, ke Ngawi, sampai hingga di Ponorogo ya. Terima kasih telah menyimak video saya mulai awal hingga terakhir ini teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu tinggalkan komen, like, subscribe juga ya. Oke, saya akan lanjut dulu ke Magetan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.